Yo, what's up guys? Lebih baik kalian subscribe terlebih dahulu. 5, 2, 3, 4, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di channel Farsi, aku ingin beli kamera A6500 ini, tapi aku belum tahu bagaimana kamera ini dan bagaimana sistem cara kerja kamera ini. Maka dari itu aku ingin lihat review kamera ini terlebih dahulu guys. Aku ingin ajak kalian juga, mungkin kalian suka dengan kamera ini, ingin beli juga seperti aku nanti. Maka dari itu kita nonton terlebih dahulu video ini guys. Sampai kita nonton. Oke, bagaimana videonya? Kita langsung saja nonton sekarang guys. Kalau ngomongin kamera mirrorless Sony, emang gak ada habisnya deh. Salah satunya kamera mirrorless Sony Alpha 6500 ini. Kamera ini termasuk jajaran flagship, tapi masih pakai sensor APS-C. Oh, Kamera Alpha 6500 ini dikeluarkan sebagai penerus dari kamera sebelumnya, yaitu Sony Alpha 6300. Kalau kita lihat kualitas dari Sony Alpha 6300 saja udah oke, apalagi ini. Banyak fitur-fitur yang ditingkatkan tentunya. Dengan bodi yang sedikit lebih bongsor, yaitu 120 x 66,9 mm, tebalnya juga masih sama, sekitar 53,3 mm. Nah, kalau urusan beratnya dijamin nggak lebih dari 700 gram. Kali ini kita akan memasangkan bodi Alpha 6500 dengan lensa Sony Zeiss 50mm f1.8. Nah, sekarang kita intip tampilan pada sisi atasnya. Sony Alpha 6500 nambahin satu tombol FN dari versi Alpha 6300 yang letaknya berdampingan. Kalau tombol lainnya sih masih sama, kayak dua roda putar, tombol shutter, switch on off, juga ada tulisan Alpha 6500-nya. Kita pindah ke sisi layarnya. Kamera ini juga nyediain layar 3 inci dengan resolusi yang sama, yaitu 921.000 pixel. Jendela bidik yang dipakai juga berjenis XGA TrueFinder OLED. Makin enak deh kalau ngintip-ngintip. Kalau dilihat dari tombol, di sisi yang ini nggak banyak bedanya kayak Alpha 6300 ataupun Alpha 6000. Kamera Sony Alpha 6500 ini juga nyediain satu slot memori UHS yang tempatnya barengan dengan baterainya. Tapi tenang aja, kamera ini udah nyediain port mikrofon eksternal kok. Ada juga port USB dan HDMI. Nah, tiba saatnya nih buat kita bahas lebih dalam lagi. Kamera ini dibekalin sensor APS-C Exmor CMOS, tapi resolusinya udah mewah banget, yaitu 24,2 megapiksel. Prosesornya juga udah Bionic X. Kebayang kan hasilnya setajam apa? Oke, kita kasih tahu nih yang spesial dari kamera ini. Pada seri Alpha 6500 ini, kalian udah bisa ngerasain sensasi autofocus kamera full frame dengan titik fokus sebanyak 425 titik, ditambah lagi teknologi 4 dimensi fokusnya. Bukan itu aja, kamera ini juga udah bisa memotret berulang dengan 11 frame per second. Kalau isunya masih di angka yang sama, kayak Alpha 6300, maksimal 51.200. Yang sering ngambil video pakai kamera mirrorless kayaknya harus cobain kamera ini deh, karena adanya fitur 5 aksis steady shoot stabilizer membuat hasil videonya anti dari shaking. Ditambah lagi kamera ini bisa ngerekam 4K dengan 25 atau 30 fps. Kalau mau 120 fps pun juga bisa, tinggal pakai yang resolusi Full HD 1080. Buat gradingnya juga udah disediain S-Log 3 gamma biar hasilnya makin sinematik. Format yang tersedia juga lumayan banyak, dan yang sering kita pakai ada XAVC HD dan MP4. Lagi-lagi yang gak enak dari kamera mirrorless Sony adalah baterainya yang lumayan boros. Apalagi buat kita yang hobi merekam video, kayaknya harus nyediain beberapa stok baterai cadangan deh. Nah, pas kita cobain untuk merekam video di kondisi outdoor, kamera ini juga berasa cepat panasnya, khususnya di bagian atasnya. Dan kalau kalian mau ngecharge anti ribet, kamera ini juga bisa pakai USB juga. Jadi kalau kalian mau dapetin kamera Alpha 6500 ini, kamera ini dibanderol dengan harga bodinya kisaran 19 jutaan. wow, mahal. Nanti ya, lihat. Oke.
Oke guys, itulah review daripada kamera A6500. Jadi aku ingin sarankan kepada kalian, mungkin kalian berminat kamera ini, kalian boleh beli karena tadi udah di review sama mbak itu. Suka atau enggak? Kalau menurut aku sih masih ada pilihan lagi satu kamera ya. Mau aku lihat reviewnya, tapi di next video saya, oke? Itulah guys, itulah video reaksi daripada saya untuk review kamera A6500. Tapi kalau menurut saya kamera ini juga sangat bagus, harganya pun juga bagus. 19 juta berapa tadi dibilang? 15 juta sekian kalau di Indonesia guys, tapi kalau di Malaysia harganya lagi murah guys. Nah, bagi kalian yang ingin beli, kalian boleh DM saya, Instagram saya ada di bawah link. Nanti kalian bisa DM saya untuk beli kamera A6500 yang harga lebih murah daripada di Indonesia, 19 juta sekian guys. Oke, ini reaksi satu video review kamera yang paling cantik kalau menurut saya dengan cukup budget kita. Kamera apa itu berkualitas, pokoknya profesional. Ingin reaksi satu kamera itu, tapi nanti di next video saya selanjutnya guys. Oke, dari itu jangan lupa untuk kalian subscribe channel saya terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng yang ada di samping itu. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.